Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun liwaliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam yang mulia ini kita masih mendapatkan taufik, karunia dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian rutin tafsir Al-Qur'an Al-Karim tiap malam Jumat. Pada malam ini kita sampai kepada pertemuan yang ke-38 dan kita akan memasuki tafsir ayat yang ke-87 dan 88. Berkaitan dengan tafsir ini kita masih bicarakan tentang kaum Bani Israel yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, tentang kedegilan mereka, tentang kedurjanaan mereka dan pembangkangan mereka yang begitu kuat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan dan Rasulullah yang Allah utus untuk mereka. Di dalam ayat 87 dan 88 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah berfirman kepada mereka kaum Bani Israel dan juga kepada kita kaum muslimin seluruhnya, memberitahukan walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan, telah menurunkan Musa kepada Nabi Musa al-kitab, kitab Taurat. Al-kitab di sini maknanya adalah kitab Taurat. Allah telah memberikan dan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kemudian kami pun, kata Allah, berturut-turut memberikan dan mengirimkan para rasul kepada mereka. Rasul setelah Nabi Musa alaihissalam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami juga, kata Allah, memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa putra Maryam, al-bayyinat, kami berikan al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizat yang menopang dakwahnya.
wa ayyadnahu bi ruhil qudus, bahkan kami kokohkan Isa bin Maryam dengan Ruhul Qudus. Kemudian khitab kepada kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang seorang rasul sebagai utusan Allah, kemudian dia membawa sesuatu, membawa syariat yang tidak sesuai dengan selera kalian, yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian membangkang, kalian congkak dan tidak menerima. Fafariqan kadzabtum, segolongan para rasul itu kalian dustakan, kalian tidak terima. Wa fariqan taqtulun, segolongan yang lain kalian bunuh para rasul tersebut. Wa qalu, mereka berkata, mereka menjawab kaum Bani Israel, qulubuna ghulf, sungguh hati kami telah tertutup, tidak mungkin bisa menerima kebenaran lagi. Kemudian Allah menjawab, bal la'anahumullah, bahkan Allah telah mengutuk mereka. Kenapa dikutuk? Bikufrihim, karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka. Mereka selalu menolak dakwah Rasul yang datang kepada mereka. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali yang beriman kepada mereka. Al-qulubul mughallaqah, hati yang tertutup. Ya, kita bicara masalah di sini tentang bagaimana hati mereka tertutup. Al-haditsu fi hatainil ayataini an Bani Israil. Pembicaraan dalam dua ayat tadi ini, yaitu ayat 87 dan 88 tentang kaum Bani Israil. Wa in kanatil mafahimu wal ma'ayir allati tatrahuha al-ayatani 'amatan wa syamilatan. Walaupun kandungan dan isi serta tolak ukur yang terkandung dalam dua ayat ini, yang disampaikan dalam dua ayat ini adalah bersifat umum dan meliputi seluruh umat manusia. Jadi walaupun pada dasarnya khitab ini menceritakan tentang kelakuan kaum Bani Israel, tapi kandungannya dan pelajaran bisa diambil oleh seluruh umat manusia, termasuk kaum muslimin. Taqulul ayatul ula, ayat pertama berkata, walaqad atayna Musal kitaba, sungguh kami telah memberikan dan menurunkan kepada Musa sebuah Alkitab, kitab Taurat. Thumma tadhkuru bi'asatil anbiya ba'da Musa, kemudian Allah menyebutkan diutusnya para nabi setelah Nabi Musa. Misla Dawud wa Sulaiman wa Yusha wa Zakaria wa Yahya, seperti diutusnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusha, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan yang lainnya. Ini semua setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa qaffayna min ba'dihi birrusul, itulah yang kami utus setelah itu berturut-turut para nabi yang lainnya. Wa tusyiru ila bi'atsati Isa, kemudian ayat membicarakan tentang diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kemudian kata Allah, kami juga berikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti yang kuat, mukjizat yang menopang risalahnya. Bahkan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami topang pula, kami kuatkan pula Isa alaihissalam dengan Ruhul Qudus. Lakinna ta'amul Bani Israil kana ma'a kulli haula'il anbiya qa'iman ala asasi nazaati hawa nafsi. Akan tapi sikap dan sifat kaum Bani Israil ketika berhadapan dan bersama para nabi tersebut, para rasul tersebut, mereka selalu menghadapinya dengan hawa nafsu mereka. Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya karena mengikuti hawa nafsu mereka yang keras kepala. Allah menegur mereka, afa kullama ja'akum rasulun mimma la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap kali datang seorang rasul kepada kalian yang membawa syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian membangkang, kalian congkak, kalian tidak menerimanya? Wa kana mawqifuhum imma ightiyalu syakhsiyatin nabi atau syakhsin nabi. Jadi mereka menteror para nabi itu, terkadang menteror kepribadian
seorang nabi, seorang rasul, dia teror kepribadiannya, dijatuhkan martabatnya, dihinakan, terkadang dia teror fisiknya, yaitu dibunuh. Jadi ada dua teror yang kaum Yahudi Bani Israil melaksanakan kepada para nabi itu. Yang pertama, mereka menteror, merendahkan martabatnya, dihancurkan syahsiahnya, kepribadiannya. Yang kedua, diteror fisiknya, yaitu dibunuh. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wahai kaum Israel, sekelompok para nabi yang datang pada kalian itu kalian dustakan, kalian hinakan, kalian tolak, ya, kalian rendahkan, dan kalian jatuhkan derajatnya. Dan sekelompok yang lain kalian bunuh secara fisik. Lau kana iqtiyalu syakhsiyati kafiyan di tahqiqi adafihim ad-dani'ah iktafu bidzalik wa lam yakun kafiyan safaku damahu. Jadi jika ketika mereka menteror kepribadian dan harga diri seorang nabi itu sudah begitu dahsyatnya dan mencapai tujuan mereka, maka mereka cukup. Tapi jika tidak cukup, maka mereka menteror fisiknya sampai terbunuh dan tidak lagi bersama pada mereka. Mereka hancurkan, mereka tumpahkan darah seorang rasul tersebut. Itulah cara mereka tidak menerima syariat para nabi yang datang kepada mereka. Al-ayatu taliyatu, ayat berikutnya yaitu ayat yang berbunyi wa qalu qulubuna ghulub. Mereka berkata, sungguh hati kami ini tertutup. Tadhkuru ma kanu yaquluna bi istihza'in muqabila da'watil anbiya lahum aw da'watin nabi al-khatam sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan mereka, hati kami tertutup, itu mereka ucapkan dengan penghinaan, dengan merendahkan derajat kenabian. Mereka menghina kepada dakwah para nabi. Mereka menolak ajakan para nabi dan ajakan Rasulullah, nabi terakhir, dengan alasan hati kami tertutup. Itu kata mereka. Naam innaha kadzalika mughlaqah wa ba'ida an nufudhin nurillahi ilaiha lianna ashabaha lu'inu ba'da tamadi fil kufri. Tentu saja hati mereka tertutup dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja nasihat dan syariat tidak masuk kepada hati mereka. Mereka tidak mengikutinya, sinar ilahi tersebut, karena mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat mereka itu senantiasa berada dalam kekufuran dan pengingkaran. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan mereka Allah laknat, Allah kutuk kepada mereka itu bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Jadi datangnya laknat Allah, datangnya kutukan Allah itu akibat mereka mengingkari dan menolak risalah dan ajakan para rasul. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi di sekian banyak kaum Yahudi, sedikit sekali yang beriman kepada para rasul tersebut.